Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Krishna dengan NIM 230951122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rabies sebagai penyakit zoonosis dengan lesi patognomonik mematikan. Rabies merupakan penyakit zoonosis fatal yang menyerang sistem saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus Lissa virus dan dapat menginfeksi hampir semua hewan berdarah panas, termasuk anjing, kucing, satwa liar, ternak, dan juga manusia. Penularan rabies terutama terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Rabies menjadi sangat berbahaya karena apabila gejala klinis sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakhir dengan kematian. Proses patogenesis rabies dimulai ketika virus masuk ke dalam tubuh melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Setelah masuk, virus lebih dahulu bereplikasi secara lokal di jaringan otot di sekitar lokasi luka. Selanjutnya, virus berikatan dengan reseptor acetylcholine pada neuromuscular junction dan masuk ke saraf perifer. Virus kemudian bergerak secara retrograd melalui akson saraf menuju medula spinalis dan akhirnya mencapai otak. Di dalam otak, virus menginfeksi neuron dan menyebabkan peradangan otak tanpa bentukan nanah yang dikenal sebagai encephalitis non-suppuratif. Setelah bereplikasi di sistem saraf pusat, virus menyebar kembali ke jaringan perifer, terutama ke kelenjar saliva. Setelah virus dapat dikeluarkan melalui air liur, kemudian virus dapat menularkan ke inang berikutnya. Secara patologi, rabies ditandai dengan adanya encephalitis non-suppuratif atau peradangan tanpa pembentukan nanah, kemudian lesi bersifat patognomonik, yaitu negri bodies, dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk dengan panah berwarna merah. Itu merupakan negri bodinya. Negri body itu merupakan inklusi intracytoplasmic eosinofilik yang bersifat patognomonik untuk rabies. Negri body ini dapat ditemukan pada sistem saraf, neuron, dan juga hipokampus pada otak. Selanjutnya itu gejala klinis. Rabies muncul sebagai akibat dari kerusakan sistem saraf pusat. Pada hewan, gejala yang sering terlihat antara lain perubahan perilaku, yaitu menjadi agresif atau gelisah, hipersalivasi atau peningkatan air liur, kemudian takut terhadap suara, takut terhadap cahaya maupun air, serta kecenderungan menggigit benda atau makhluk di sekitarnya. Gejala ini bersifat progresif dan pada akhirnya akan berujung pada kelumpuhan serta kematian. Karena rabies bersifat fatal dan belum memiliki terapi yang efektif setelah gejala muncul, pencegahan merupakan langkah yang paling penting. Yang pertama, pencegahan pada hewan. Dilakukan vaksinasi rabies rutin pada anjing dan kucing atau hewan peliharaan lainnya. Kemudian pengendalian populasi anjing liar dan juga pengawasan lalu lintas hewan harus rutin dilakukan. Kemudian pencegahan pada manusia, yang pertama penanganan luka gigitan sesegera mungkin. Kemudian profilaksis pasca panjanan atau langkah setelah tergigit hewan, seperti mencuci dengan air mengalir dan sabun. Kemudian vaksinasi prapanjanan pada kelompok berisiko tinggi seperti dokter hewan atau petugas lapangan. Kemudian yang terakhir, edukasi dan kesadaran masyarakat diperlukan. Yang pertama, edukasi mengenai bahaya rabies dan cara penularannya. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk segera melapor dan mencari pertolongan medis setelah gigitan hewan yang dicurigai rabies. Kesimpulannya yaitu, rabies merupakan penyakit zoonosis fatal yang menyerang sistem saraf pusat dan ditularkan terutama melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Virus rabies menyebar melalui saraf perifer menuju otak sehingga menyebabkan encephalitis non-suppuratif dan dengan lesi berupa negri bodies di dalam neuron. Karena rabies hampir selalu berakibat fatal setelah gejala muncul, pencegahan melalui vaksinasi dan penanganan luka gigitan yang tepat menjadi langkah yang utama dalam pengendalian rabies. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi.